Shalom, selamat siang semua anak-anakku. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat oleh karena bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Ibu berharap juga semoga tugas yang kemarin yang diberikan Ibu atau Bapak Ibu guru sudah terkumpulkan dengan baik atau sudah dikirim di link yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, hari ini kita masuk materi yang kedua untuk pertemuan yang ketiga ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang materi baru, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, mungkin asing masuk di telinga kalian tentang teks eksposisi. Namun kita akan mau mempelajari tentang eksposisi. Nah, sebelum kita masuk di dalam materi, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama adalah menginterpretasi makna dalam eksposisi. Kemudian yang kedua, mengembangkan isi eksposisi. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang keempat adalah menyusun teks eksposisi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang kita harus capai di dalam pembelajaran teks eksposisi. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan pengertian dari teks eksposisi. Dan Ibu juga harap kalian bisa menulis dan menyiapkan buku untuk menulis pengertian dari teks eksposisi ini. Jadi Ibu harap kalian mencatat apa pengertian dari teks eksposisi ini ya. Dan nanti akan dikumpulkan setelah materi Ibu selesai ya. Jadi pengertian eksposisi ditulis di buku catatannya ya. Saya tampilkan besar ya supaya kalian bisa menuliskan. Jadi pengertian dari teks eksposisi adalah ini. Jadi eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami. Nah, ini adalah pengertian dari teks eksposisi. Mungkin kalian baru mendengar tentang eksposisi, tapi kalian sudah pernah melihat orang sementara berpidato, ceramah, khotbah. Nah, itu adalah sebuah teks eksposisi. Kemudian, dari pengertian teks eksposisi ini, adapun tujuan dari eksposisi, yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan segala informasi tertentu, sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah teks eksposisi, misalnya kita mendapat sebuah teks tentang banjir, jadi kita baca, jadi otomatis menambah pengetahuan kita tentang banjir tadi. Misalnya sekarang ini musim hujan ya, jadi kita menulis teks eksposisi tentang banjir, jadi kita tuliskan teks eksposisi tentang banjir. Jadi atau kita mendapat teks tentang banjir, kita baca, otomatis itu menambah pengetahuan kita. Nah, itu adalah tujuan dari teks eksposisi. Selain dari tujuan teks eksposisi, ini ditulis ya supaya kalian lebih pahami nanti. Sambil Ibu jelaskan, kalian bisa mencatat tentang tujuan mulai dari pengertian tadi. Kalian bisa pause di bawah ya. Kemudian, adapun jenis-jenis dari teks eksposisi. Yang pertama ada kata definisi. Ini, yang pertama kita mulai dari atas ya. Jadi, jenis-jenis eksposisi itu ada namanya teks eksposisi definisi.
Kemudian ada proses, perbandingan, klasifikasi, pertentangan, analisis, dan ilustrasi. Ada berita juga. Nah, kita akan uraikan satu persatu tentang definisi dari jenis-jenis eksposisi ini. Yang pertama, kita lihat ada ilustrasi. Ini ada ilustrasi ya. Jadi, yang dimaksud dengan ilustrasi tadi itu yaitu teks eksposisi yang menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Jadi, teks yang mengilustrasikan suatu hal yang mempunyai kesamaan sifat biasanya menggunakan frasa penghubung atau kata penghubung. Kemudian ada berita. Nah, ini ada pengertian dari berita ya. Jadi berita itu memberikan informasi tentang suatu kejadian. Kemudian ada perbandingan. Jadi perbandingan itu menerangkan suatu ide atau gagasan kalimat utama dengan metode perbandingan. Kemudian yang kelima yaitu proses, berisi tentang panduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. Misalnya kita membuat teks eksposisi itu bagaimana tata caranya untuk membuat teks eksposisi. Baru ada definisi. Definisi di sini adalah pengertian dari suatu objek. Jadi misalnya objek apa yang akan dibuatkan sebuah teks eksposisi yang akan diceritakan. Kemudian ada pertentangan. Nah, ada eksposisi pertentangan. Nah, ini ada pengertian dari eksposisi pertentangannya. Kemudian ada analisis. Jadi, analisis di sini berisi tentang suatu proses dalam memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian. Nah, coba ditulis ya tentang jenis-jenis dari teks eksposisi supaya nanti lebih paham, supaya tidak mudah dilupa. Jadi, anak-anakku sekalian, tolong dituliskan ya. Nah, supaya lebih rapi, jadi usahakan ada buku catatan bahasa Indonesia untuk menuliskan catatan yang diberikan oleh saya ya. Nah, setelah kita masuk jenis-jenis teks eksposisi, ada juga struktur. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam membuat teks eksposisi. Jadi, kalau kita membuat sebuah teks eksposisi, yang harus kita perhatikan adalah strukturnya. Ini ada 3 struktur yang harus diperhatikan di dalam teks eksposisi. Jadi struktur yang pertama yang harus diperhatikan disebut dengan tesis. Nah, tesis ini kira-kira apa yang dimaksud dengan tesis? Nah, itu ada apa yang dimaksud dengan tesis. Nah, coba dibaca pengertian dari tesis. Nah, tesis adalah merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Jadi, tesis itu adalah sebuah pembuka juga ya. Sebuah pembuka untuk memulai sebuah teks eksposisi. Jadi, fakta. Jadi, harus fakta ya. Jadi, kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau kita membuat sebuah teks eksposisi, misalnya kita membuat tentang teks contoh banjir, jadi kita menuliskan yang fakta, yang kelihatan. Ingat ya, fakta itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi kita boleh mengangkat contoh banjir yang ada di Masamba, itu kan fakta. Jadi cara membuat teks eksposisi itu kita langsung turun di lapangan dan kita mencatat kira-kira
apa yang terjadi, apa yang mengakibatkan banjir tersebut. Jadi itu fakta, itu real. Jadi tidak dianalisa ya. Itu bukan fakta kalau kita menganalisa. Kemudian ada argumentasi. Jadi argumentasi di sini setelah menuliskan tesis kita masuk di dalam argumentasi. Jadi argumentasi di sini merupakan penjelasan secara lebih mendalam pernyataan pendapat. Jadi setelah kita membuat tesis tadi sebagai pembuka, kita masuk di dalam argumentasi. Jadi sebagai pernyataan pendapat atau intinya dari teks eksposisi yang dibuat, yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelas argumen penulis. Jadi dijelaskan semua di dalam apa fakta apa yang didapatkan di lapangan tersebut, itu yang dimasukkan di dalam teks argumentasi. Kita uraikan secara rinci. Nah, setelah menuliskan argumentasinya, kita masuk di dalam penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini adalah penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Dalam bagian argumentasi, bagian sebelumnya terdapat bagian akhir dari suatu teks. Nah, dari argumentasi ini kita ambil kesimpulan kembali. Kita masukkan di dalam penegasan ulang. Mungkin kita ambil satu paragraf, kira-kira pendapat yang betul-betul fakta di dalam argumentasi itu kita masukkan di dalam penegasan ulang. Kita tegaskan kembali di dalam penegasan ulang. Ingat ya, kalau kita membuat sebuah teks eksposisi, ini 3 struktur yang harus diperhatikan. Ini harus masuk. Jadi kita harus ada pembuka, tesis itu sama dengan pembuka, kemudian argumentasi itu bisa saja isi, kemudian penegasan ulang itu masuk di dalam kesimpulan dan penutup. Ingat itu ya, itu yang paling utama kalau kita membuat sebuah teks eksposisi. Kemudian di dalam eksposisi ada juga kebahasaan teks eksposisi. Nah, ini ada, kalau kita membuat teks eksposisi itu harus menggunakan kalimat adverbia, leksikal, adverbia, adjektif, nomina, verba. Kira-kira ada yang tahu apa pengertian dari leksikal, adverbia, adjektif, nomina, verba? Ini pelajaran di SMP ya, sudah pernah dapatkan tentang leksikal, apa arti dari leksikal, apa arti dari adverbia, adjektif, nomina, dan verba. Namun, Ibu akan perjelas di sini. Ada nomina. Kira-kira apa pengertian dari nomina? Nomina adalah merupakan kata yang mengacu pada benda nyata maupun abstrak. Ingat, nomina ternyata kata benda. Ingat ya, nanti Ibu akan menyuruh menyebutkan apa semua yang termasuk di dalam nomina atau kata benda. Jadi ini ada Ibu uraikan juga sedikit, merupakan kata yang mengacu pada kata benda baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan. Nah, itu yang termasuk di dalam nomina. Ada nomina dasar dan ada nomina turunan. Kemudian ada adjektif. Nah, adjektif adalah kata sifat. Apakah kata sifat itu? Jadi kata sifat merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Jadi ingat ya, kata sifat itu menyatakan tentang keadaan, baik itu keadaan orang, benda, atau binatang. Contoh, cantik. Cantik otomatis manusia ya, tentang orang. Gagah, otomatis seorang cowok yang gagah, itu adalah kata sifat. Ternyata kalau dikatakan gagah itu termasuk kata sifat. Indah, indah. Indah sekali bunga itu. Menawan,
Ternyata itu kata sifat: berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, positif, jernih, dingin, jelek, besar juga termasuk kata sifat, dan lain-lain. Banyak ya kata sifat. Nanti kita mungkin membuat uraikan kata sifat dan kata benda. Kemudian kita masuk di adverdia. Apakah adverdia ini? Jadi adverdia merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat. Jadi kalau dikatakan adverdia itu adalah bisa saja keterangan tempat, keterangan waktu. Jadi kalau keterangan waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lainnya. Contoh di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, berdiskusi, dan lain-lain. Ini adalah adverdia. Kemudian ada konjungsi kata penghubung. Apakah yang dimaksud dengan konjungsi? Jadi konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi yang memperkuat argumentasi. Suatu jenis konjungsi dapat digunakan dengan menggabungkan dengan konjungsi yang sejenis dalam suatu kalimat yang saling berkorelasi sehingga membentuk koherensi antara kalimat. Kira-kira ada yang tahu bagaimana contoh kata penghubung ini? Mungkin ada yang belum tahu ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada konjungsi waktu atau penghubung waktu. Contoh. Ada, saya kasih besar ya. Contoh ada konjungsi waktu, yaitu sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu. Konjungsi gabungan dan serta dengan. Konjungsi atau penghubung gabungan ya maksudnya. Kemudian ada konjungsi pembatasan atau penghubung pembatasan, kecuali, selain, asal. Itu yang dimaksud dengan konjungsi atau kata penghubung. Kemudian ada juga konjungsi tujuan, agar, supaya, untuk. Tapi ingat, agar dengan supaya ini kadang-kadang disambung agar supaya. Itu pemborosan kalimat ya. Cukup menggunakan kata agar atau menggunakan kata supaya. Jangan disambung agar supaya kita sehat. Jangan. Cukup menggunakan agar kita sehat. Kemudian ada konjungsi persyaratan. Nah, ada kalau, jika, jikalau. Nah, ditulis semua ini ya. Kemudian ada pertentangan, pilihan, penegasan, dan perbandingan. Konjungsi penyimpulan juga ada. Kemudian yang terakhir adalah pronomina. Nah, pronomina di sini adalah kata ganti. Ingat, pronomina itu adalah kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Jadi pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Jadi ada pronomina persona dan pronomina non persona. Jadi kalau pronomina persona, kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contohnya berarti sendiri ya, satu. Contoh dia, ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, nya, mu, ku, si, dan lain-lainnya. Kemudian ada pronomina non persona, kata ganti bukan orang. Nah, kalau non persona itu berarti kata ganti bukan orang ya. Contoh pronomina penunjuk, contohnya ini, itu, sini, situ, sana. Nah, itu yang dimaksud dengan pronomina persona. Nah, untuk teks kebahasaan eksposisi ini ya. Jadi untuk materi eksposisi Ibu cukup menjelaskan hari ini, dan Ibu besok akan memberikan contoh-contoh teks eksposisi, kemudian kita membuat teks eksposisi. Jadi besok Ibu akan berikan tugas
Jadi besok Ibu akan berikan sebuah tugas tentang eksposisi, tentang contoh eksposisi. Jadi kita akan membuat teks eksposisi besok, dan caranya adalah dalam bentuk video. Jadi besok Ibu memberikan contoh dari teks eksposisi dan Ibu membuat teks eksposisi dengan strukturnya. Jadi kalian membuat teks eksposisi nanti dengan strukturnya. Jadi besok Ibu akan berikan tugas membuat teks eksposisi dengan langkah-langkah membuat teks eksposisi. Tapi dengan catatan tugasnya besok adalah dalam bentuk video. Jadi kalian membacakan hasil kerja teks eksposisi dalam bentuk video, bukan dicatat ya. Nah, untuk materi teks eksposisi ini Ibu juga berharap yang menonton itu dituliskan namanya di bawah kolom komentar supaya Ibu tahu, oh ini dia sementara menonton. Karena saya dapatkan cuma menulis hasil kerjanya temannya, dia tidak materi teks eksposisi ini Ibu. Jadi dia cuma minta jawabannya temannya. Jadi tolong yang menonton segera tulis namanya di bawah, tulis hadir boleh, tulis namanya juga boleh, biar Ibu tahu ternyata ini betul-betul menonton, dia betul-betul kerjakan. Jadi hari ini adalah materinya, cukup ditulis saja mulai dari pengertian sampai ke bahasan. Jadi besok Ibu akan berikan tugas untuk tugas kedua ya. Jadi tugas yang waktu hari Jumat, Ibu tetap tunggu sampai hari ini yang belum mengirimkan. Jadi Ibu harap tugas pertama itu semua bisa mengirimkan, supaya besok ada lagi tugas yang kedua. Nah, besok kita masuk tugas kedua sekaligus kita masuk materi yang ketiga. Oke, anak-anakku, mohon diperhatikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena itu akan menunjang kalian untuk naik kelas ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Atau kalau misalnya ada yang tidak bisa mengirimkan tugas lewat link yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru, jadi boleh langsung ke sekolah kalau misalnya di Palu. Tapi kalau sama orang tua di kampung atau di mana, jadi usahakan mengirim lewat link. Tapi kalau di Palu boleh langsung ke sekolah, akan dibantu oleh Bapak Ibu guru. Jadi tolong diperhatikan ya anak-anakku. Mungkin materi kita hari ini sampai di sini. Cukup sekian.